Kami mengkonfirmasi benar bahwa bagian persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud. Kami memastikan setiap laporan yang masuk ke saluran pengaduan masyarakat KPK akan ditindaklanjuti dengan lebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut. Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan dan mengidentifikasi bahwa apa yang diadukannya tersebut menjadi kewenangan KPK atau tidak. Apabila aduan tersebut masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK, tentu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku kami akan tindak lanjuti. KPK tentu mengapresiasi dan berterima kasih pada pihak-pihak yang terus ikut berperan di dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Bin Sarpanjaitan dan Erick Thohir. PCR ini berubah-ubah, harga PCR ini berubah-ubah. Kita nggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa, agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara, oleh pengimpornya, oleh pelaku bisnis itu berapa, agar kemudian kita tenang gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis, itu berapa. Opung dan Erick Thohir tamat. Prima laporkan Luhut dan Erick Thohir ke KPK. Tak ada tempat bagi mafia di negeri ini. Sekilas info, Mawar Merah Indonesia mengabarkan untuk Anda. Luhut dan Erick Thohir dilaporkan ke KPK soal bisnis PCR oleh Prima. idtoday.com. Partai Rakyat Adil Makmur Prima melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis 4 Oktober 2021. Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR. Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal, ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis. Alif menilai investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua penjabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal. Selanjutnya, ia meminta KPK mendalami lebih lanjut terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap. Panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini, kata Alif. Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami, ucap dia. Prima berharap KPK dapat mempelajari clipping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, kata Alif. Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes COVID-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Dan di dalam masih terdapat kepemilikan saham Luhut, Rakyat Adil dan Makmur Prima. Melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis 4 November 2021. Partai Rakyat Adil Makmur Prima melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis 4 November 2021, Kompas.com. Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomeric Solidaritas Indonesia.
Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing COVID-19. Sementara itu, juru bicara Menko Marves Jody Bahardi menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan seperti PCR, antigen, dan screening COVID-19. Sama sekali tidak benar, ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan, kata Jody kepada Kompas.com Selasa 2 November 2021. Jody menyampaikan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10% di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi, kata dia. Menurut dia, isu yang menyebut Erick Thohir ikut berbisnis tes PCR itu tendensius sebab, kata dia, PT GSI perusahaan penyedia tes COVID-19 yang dikaitkan dengan Erick hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya 2,5% dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta rupiah. Jadi kalau dikatakan bermain kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30% atau 50% itu oke lah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5%, ujar Arya kepada media Selasa 2 November 2021. KPK tindak lanjuti laporan dugaan bisnis PCR Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budianto menyebutkan laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur Prima kini tengah dilanda atau Direktorat Pengaduan Masyarakat. Pertama, penelaan dan itu tentu terkait kewenangan. Apakah informasi tersebut atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai Undang-Undang KPK Pasal 11? Itu dulu yang penting, tambahnya. Wakil Ketua Prima, Alif Kamal menyebutkan, itu salah satu alasan pihaknya membuat laporan ke KPK lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR. Kami ingin melaporkan desas-desus di luar. Ada dugaan beberapa menteri dan terkait dugaan bisnis PCR, terutama kalau yang ada disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, kata Alif, usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, siang tadi. Alif mengatakan adapun jumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut. Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR. Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini. Panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick, agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini, ungkap Alif. Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marves berangkap jabatan sebagai koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi menteri itu ternyata terafiliasi ada kaitannya dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Tulis Edi seperti dikutip suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan. Yayasan Indikasi untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indikasi Energi dan yang dipimpin Ketua Umum Kadin Asjad ini sebagai direktur utama. Seorang bankir yang juga menantu dari TP Rahmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina